Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah yang mengemban dakwah salafiyah, dakwahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka tentu terlihat asing di tengah-tengah kaum muslimin. Mungkin hari-harinya kita gemar memakai gamis, dan ini terlihat berbeda dengan kebanyakan dari kalangan kaum muslimin. Atau kita mengangkat celana di atas mata kaki. Mungkin ini terlihat berbeda di tengah-tengah kaum muslimin. Mungkin kita membiarkan jenggot kita tumbuh tanpa mencukurnya. Dan ini terlihat asing di tengah-tengah kaum muslimin. Maka barang siapa yang sabar di atas keterasingan ini, barang siapa yang istiqamah, yang dia tidak peduli terhadap ini semua, tentunya dia akan mendapat keridhaan dari Allah Jalla wa'ala. Orang mengatakan, terkadang orang mengejek seorang ahlu sunnah wal jamaah ketika memakai jubah dikatakan memakai daster. Na'udzubillah min dzalik. Seorang ketika meninggikan celananya di atas mata kaki dikatakan kebanjiran. Seorang yang membiarkan jenggotnya dikatakan seperti kambing. Subhanallah. Maka barang siapa yang sabar sabar di atas ejekan-ejekan ini, ikhlas dia beramal seperti ini. Terkadang ada ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dia beramal mencocoki sunnah, tapi tolak ukurnya karena sekarang ini lagi tren, lagi model. Fashionnya ini, penampilannya itu sekarang lagi seperti ini perkembangannya. Tidak sedikit orang yang katanya berhijrah, sehingga dia membiarkan jenggotnya, dia menaikkan celananya di atas kaki. Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan hal ini? Sekarang lihat aja, artis-artis atau pemain-pemain sepak bola sekarang penampilannya seperti itu. Jadi kita nggak usah malu. Ada contohnya. Subhanallah. Dia tidak mendahulukan, dia tidak mengawali kalimatnya dengan ini sunnah, ini bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berlihyah, beliau senang memakai gamis, beliau mengangkat celananya di atas mata kaki. Ini yang dulu kita kedepankan, kita dakwahkan kepada umat ketika ada pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa kita beramal dengan amalan sunnah. Sehingga orang yang seperti ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ikhlas dia dalam beragama, jujur dia dalam menegakkan sunnah. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini semua tentunya agar mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka yang sudah terbukti, ini bukan ucapan semata, sudah ada para pelakunya yang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri khabarkan mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah At-Taubah ayat ke-100. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Mereka itu orang-orang yang pertama masuk dalam Islam, berislam dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dakwatut tauhid was sunnah, mereka bersegera mengimaninya, mereka bersegera mengamalkannya. Mereka tidak peduli dengan ucapan perkataan ejekan dari orang-orang sekitarnya, bahkan ejekan datang dari keluarganya. Mereka tidak memperdulikannya. Yang mereka tuju adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka pegang, yang mereka genggam, yang ingin mereka peluk, yang tidak ingin mereka lepaskan adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.